Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok 10 ingin presentasi, yaitu di mana tugas proses manufaktur. Yang tema yang kita ambil adalah thread rolling. Oke, selanjutnya. Nah, sebelumnya anggota dari kelompok kami, di mana itu saya sendiri, Nabil Arsena. Saya Muhammad Yasfi Ajali. Saya Alden Purnama. Saya Syirvan Nugraha. Oke, yang pertama itu apa sih thread rolling tersebut? Nah, itu tuh materinya akan dijelaskan atau dipaparkan oleh rekan saya. Boleh, Syirvan Nugraha. Kenapa? Baik, selanjutnya ada penjelasan tentang apa itu thread rolling. Jadi, thread rolling merupakan proses pembentukan ulir dengan cara menekan batang logam di antara cetakan atau die, sehingga terciptalah ulir pada permukaannya. Proses ini juga dapat menghasilkan ulir eksternal maupun internal melalui pembentukan ulir tanpa menghilangkan materialnya. Berbeda dengan pemotongan ulir, metode ini mempertahankan struktur serat logam sehingga menghasilkan ulir yang lebih kuat dan presisi dimensi yang baik, permukaan yang lebih halus, serta gesekan yang lebih rendah saat digunakan. Jadi, thread rolling adalah proses pembentukannya ulir pada logam dengan cara menekan batang logam tersebut di antara cetakan atau die, sehingga terbentuklah ulir yang di permukaannya. Berbeda dari pemotong ulirnya, proses ini tidak menghilangkan materialnya. Selanjutnya ada keunggulan thread rolling. Yang pertama, struktur logam tetap kuat. Yang kedua, ada hasil ulir lebih presisi dan halus. Yang ketiga, ada gesekan lebih saat digunakannya. Selanjutnya ada jenis-jenis alat cetak atau alat cetak thread rolling. Yang pertama, flat die thread rolling. Yang kedua ada planetary die thread rolling. Yang ketiga ada cylindrical die thread rolling. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Yaspi. Selanjutnya saya akan menjelaskan flat die thread rolling. Jenis mesin thread rolling ini terdiri dari dua die persegi panjang, yang dimana yang satu diam sementara yang lainnya itu bergerak bolak-balik. Nah, die bolak-balik bergerak sejajar dengan die yang diam. Permukaan die memiliki alur yang mewakili profil benang atau thread yang akan diproduksi. Alur ini miring pada sudut yang sama dengan sudut helix benang atau thread. Nah, jarak antara puncak die sama dengan diameter minor benang atau thread. Nah, jadi flat die thread rolling ini menggunakan dua plat baja persegi panjang, yang dimana satu platnya itu diam dan satu plat lainnya itu bergerak bolak-balik secara sejajar. Nah, jadi saat benda kerja yang biasanya itu berbentuk batang logam atau silinder ditempatkan di antara kedua plat atau cetakannya, gerakan plat ini yang bergerak akan menekan dan membentuk ulir pada permukaan batang sesuai dengan pola pada cetakan atau platnya. Nah, untuk video pengerjaan flat die thread rolling ini akan saya tampilkan berikut. Baik, selanjutnya itu akan menjelaskan tentang planetary die thread rolling. Planetary ini beroperasi dengan menggulung stok melalui satu permukaan yang diam dan juga satu permukaan yang bergerak. Namun, mesin ini itu menggunakan gerakan yang berputar
tidak menggunakan yang translasi. Nah, tipe ini menggunakan dai lengkung, diam, dan dai putar sentral. Satu atau lebih dai atau cetakan diam dapat dipasangkan dengan satu dai yang berputar. Nah, dai atau cetakan yang diam menggulung satu stok pada satu waktu. Nah, jadi si planetary die thread rolling ini bekerja dengan satu dai atau cetakan yang diam berbentuk melengkung dan satu dai atau cetakan yang berputar di sekelilingnya. Nah, batang yang ditempatkan di antara kedua die atau cetakan ini kemudian ditekan dan digulingkan untuk membentuk ulir sesuai dengan pola pada permukaan cetakan. Nah, proses ini itu bisa cepat dan efisien dan cocok untuk produksi massal baut atau skrup ukuran kecil sampai menengah. Nah, untuk videonya akan saya tampilkan sebagai berikut. Untuk selanjutnya mengenai cylindrical die thread rolling akan dijelaskan oleh teman saya Nabil. Oke teman-teman, di sini saya Nabil Arsena akan melanjutkan penjelasan atau pemaparan materi selanjutnya, yaitu tentang cylindrical die thread rolling. Oke, jadi die cylinder atau roller ini dianggap sebagai die dengan permukaan kerja tak terbatas, teman-teman. Nah, mesin ini biasanya beroperasi melalui kombinasi radial dan umpan tembus. Jadi, mesin cylindrical die thread rolling ini digunakan untuk membentuk ulir pada batang. Nah, proses ini tuh jadi lebih efisien, teman-teman. Hasilnya lebih kuat dan sangat penting di industri yang membutuhkan komponen berulir dalam jumlah yang besar seperti di otomotif ataupun di konstruksi. Nah, berikut akan saya tampilkan video cara kerja dari cylindrical die thread rolling tersebut. Nah, berikut itu ada cacat umum pada thread rolling. Nah, teman-teman, yang namanya juga kita kayak proses thread kayak gini mungkin banyak menemui atau banyak mengalami lah kecacatan pada proses pembikinan itu. Nah, berikut kita akan sampaikan beberapa cacat umum pada thread rolling. Oke, next. Oke teman-teman, yang pertama yaitu ada incompleted thread. Nah, di mana incompleted thread ini cacat pada bagian ulir yang terbentuk tidak sempurna. Nah, itu penyebabnya yang pertama ada tekanan die terlalu rendah, yang kedua ada die aus atau sudah tumpul nih teman-teman. Nah, yang ketiga ada material terlalu keras atau tidak cukup ulet. Nah, akibatnya jadi si ulirnya tadi tampak kelihatan lebih dangkal nih teman-teman. Nah, atau tidak penuh dan sulit dikencangkan dengan mor. Ini adalah cacat paling sering terjadi ya, atau kasusnya itu paling banyak lah. Terutama jika tekanan dan penyetelan mesin kurang rapat, teman-teman. Nah, oke teman-teman, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Aldan Purnama, yaitu mengenai surface crack. Oke, baik teman-teman, selanjutnya di sini ada surface crack. Nah, di sebelah kiri juga ada nih contohnya crack tersebut gitu, atau crack tuh apabila teman-teman tidak mengetahui, crack tuh jadi seperti apa ya, ya kayak pecahan gitulah di si threadnya gitu. Thread itu kan kayak skrup gitu, nah jadi di apa ya, di pertengahannya tuh ada crack tersebut gitu. Nah begitu. Nah di sini saya akan membacakan juga penyebabnya sesuai yang ada di PPT dulu ya.
Nanti baru saya jelaskan. Nah, di sini penyebabnya yang pertama itu material terlalu keras atau tidak cukup dilumasi. Yang kedua ada tekanan berlebih saat proses rolling. Nah, begitu. Nah, di sini pun ada akibat. Akibatnya yang pertama ada retakan mikro di ulir. Mikro itu kecil. Nah, jadi emang teman-teman si retakan itu emang apa ya? Kecil gitu. Jadi emang harus lebih detail gitu apabila ingin melihat keretakan tersebut gitu. Mikro. Nah, ini juga menurunkan kekuatan mekanik ulir. Nah, kerusakan ini juga sangat umum banget teman-teman terjadi bila pelumasan tidak memadai atau dice terlalu tajam. Nah, jadi pada saat ini tuh kita tuh membahas cacat yang disebut surface crack. Nah, penyebab utamanya tadi sudah saya jelaskan. Biasanya ada material yang terlalu keras atau tidak mendapat pelumasan yang cukup. Nah, jadi emang sangat vital ya teman-teman pada bagian ini tuh gitu. Emang harus cukup dilumasi gitu. Nah, selain itu tekanan yang terlalu tinggi juga saat proses rolling juga bisa memicu terjadinya retakan ini. Jadi ketika material tidak cukup plastis untuk dibentuk atau tidak tidak fleksibel begitulah, ia akan cenderung retak saat diberi tekanan. Nah, akibatnya juga tadi saya sudah jelaskan, ini saya jelaskan lebih mendetail. Retakan mikro ini tuh jadi menurunkan kekuatan mekanik si ulir. Artinya ulir menjadi lebih mudah patah atau gagal saat digunakan, terutama pada kondisi pembebasan tinggi. Surface crack juga sering terjadi jika dice sudah aus atau terlalu tajam sehingga tekanan tidak merata. Nah, jadi untuk mencegah cacat ini juga teman-teman diperlukan pengaturan tekanan yang tepat, pemilihan material yang sesuai, serta pelumasan yang memadai selama proses rolling. Nah, jadi begitu kesimpulannya. Nah, ini mungkin penjelasan terakhir dari kelompok kami, yang dimana yang kebetulan dijelaskan oleh saya, yaitu pitch error. Nah, saya di sini mungkin sedikit menjelaskan gambar di samping kiri ini. Nah, pitch error. Nah, jadi pada gambar ini tuh terlihat contoh pitch error pada proses street rolling pembuatan ulir dengan pembentukan di sebelah kiri. Terdapat ilustrasi sebelah kiri itu yang kayak skrup begitu teman-teman. Sebentar, saya sebuah baut yang ulir mengalami ketidakmerataan tuh. Jadi kan si baut itu kan emang harus rata ya teman-teman, mau internalnya atau eksternalnya gitu. Jadi harus berkesinambungan lah begitu. Nah, ini kan sudah jelas juga gitu kalau gambar di samping ini tuh ilustrasi skrup ini tuh tidak rata gitu tuh, ada yang agak tinggi, ada yang miring. Nah, begitu. Nah, jadi masalah itu disebut pitch error, yaitu kondisi ketika jarak antar puncak ulir tidak konsisten seperti seharusnya ya, yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Nah, lalu di sisi kanan gambar gelombang biru itu tuh teman-teman menunjukkan pitch ideal. Jadi emang pitch yang emang seharusnya gitu, atau gelombang seharusnya si skrup tersebut gitu. Nah, jarak ulirnya pun itu harus ditentukan nanti pada saat proses pembuatannya gitu. Sementara itu, jadi si garis merah tersebut itu menunjukkan pitch yang tidak konsisten. Nah, ini yang mengakibatkan si skrup tersebut itu tidak merata begitu teman-teman. Perbedaan bentuk gelombang ini menandakan bahwa terjadi variasi atau penyimpangan dalam proses pembentukan ulir. Nah, begitu. Nah, pitch error juga disebabkan oleh beberapa hal seperti tekanan cetakan yang tidak stabil, lalu keausan pada dice juga itu juga bisa mempengaruhi ya. Lalu ada kecepatan rolling yang tidak seragam atau tidak ketepatan penyetelan pada mesin. Nah, akibatnya ulir tersebut juga yang dihasilkan itu tidak dapat memiliki kinerja mekaniknya tuh menurun begitu. Misalnya daya kunci melemah atau gesekan meningkat saat dipasang, atau bisa juga nantinya terjadi keselekan gitu teman-teman, atau somplak lah begitu kalau bahasa kitanya begitu. Nah, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf ya, mungkin sekianlah teman-teman. Semoga
jelas itulah penjelasan dari kelompok kami. Ya mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.